Kita bangun rumah pakai hebel. Udah pakai hebel kagak diplester, Pak. Air hujan ngerembes. Panoan itu tembok. Cobain aja, Pak. Karena hebel itu kan nyerap air ya. Jadi kalau hujan ngerembes, nah ini tembok dalam udah kita cat pada pano. Kalau udah panoan gitu, apalagi warna putih, udah Bang kagak bisa hilang. Begitu aja kita mau cat pakai apa juga, tetap aja dia belang bekasnya. Itu di dunia. Kalau di sana udah enak udah. Makanya bapak-bapak ya, yang emang duitnya udah segitu-gitunya Pak, itu jangan ngayal jadi orang kaya yang rumahnya gede kayak pejabat-pejabat tuh kan bisa beli rumah di Las Vegas. Nah kita boro-boro di Las Vegas ya, depan jalannya susah kita beli, rata-rata rumah kita dalam semua. Dulu sih masih ada bapaknya di pinggir jalan, giliran mati bapaknya warisan jual, pecah-pecah, ya enggak, pindah ke belakang. Masih mending Pak, mundur doang daripada yang ke Citayam, Bojong. Banyak orang kita begitu. Dia dapat duit, dapat tuh 500 juta. Ya warisan ya, di kita ini 500 juta masih bisa dapat Pak, cuman jangan ngarep di pinggir jalan 500 juta ya. Kalaupun ada suratnya bodong. nggak ada ceritanya, itu pasti masuk gang semua. Sekarang kalau Bapak saya tanya, Bapak kalau punya duit warisan 500 juta, emang segitu-gitunya tuh duit warisan orang tua. Kita dapat di Citayam pinggir jalan ama di sini, maksudnya apa nih? Duren 3, Pancoran tapi masuk gang. Pilih di mana Pak mau? Orang kita Pak, orang Betawi itu Pak nggak bisa jauh-jauh dari kampungnya Pak. Ya Allah. Ada yang nekat beli di sono. Katanya waduh saat alhamdulillah kita bisa beli di Cilebut. Waduh, kita dengarnya Cilebut aja puyeng. Jauh amat ya. Itu alhamdulillah bisa dibeli tuh, masuk mobil cakep gitu ya alhamdulillah ya, masih mending Pak bisa beli. Ada yang dapat 500 juta habis kagak beli apa-apaan, ngontrak. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, hadirin rahimakumullah, itu udah duit kita udah penghabisan itu Pak ya. Duit warisan itu Pak, duit panas. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai ngarahin itu duit, bawaannya pengen hura-hura aja. Dapat umroh 500 juta, dapat duit 500 juta, umroh sekeluarga. Anaknya ada 5 sama laki bini berdua. Umroh habisnya berapa ya? 30 juta. 30 juta dikali 7. Habis sudah berapa itu? Udah gitu di sono bininya baru tumben ke Madinah lihat emas, enggak ngulun nama lakinya, Bang lu kan habis gusuran Bang. Iya itu Bang, emas Bang, gelang keroncong Bang, gitu. Lakinya mau beliin di pasar yang sebelah sana tuh yang harganya 10 real, emas-emasan balen kan banyak tuh. Kata enggak, gue nggak mau pakai balen Bang, tangan gue biar kata susah juga, pakai yang palsu Bang, gatel gitu. Lagu lu perak. Akhirnya dibeliin gelang 30 gram. Waduh, orang emas kawinnya aja 1,5 gram. Ya umroh beli berapa duit tuh kasih? Ya Allah, pulang umroh Pak, ya Allah bingung mau tinggal di mana. Duit tinggal 100 juta. Ya orang belanja mulu di sana, apa nih dibeli? Itu waduh, akhirnya yang terjadi apa? Kontrak. Lo ngapain lagu-laguan umroh? Udah ntar aja umroh mah. Pikirin dulu buat kita hidup. Yang penting satu, jangan ngontrak, itu aja udah. Ini orang Betawi banyak banget dikatain sama Jawa. Betawi katanya, lagunya sebakul. Itu tanahnya dibeli Pak dikit-dikit. Pertama dia numpang dikit, jualan sayuran di depan rumahnya. Gitu. Jualan sayuran tuh. Bayar dah sebulan paling gocap gitu. Lama-lama mulai orang Betawi lagunya. Ngelihat orang beli motor, anaknya pengen beli motor. Dia ngomong sama itu Mbak sayur, Mbak punya duit nggak Mbak?
barang 20 juta buat apaan Pak Haji? Ini anak saya minta beliin motor NMAX gitu. NMAX kok mintanya. 20 juta dapat apa kagak? Second ya. Second. Yang penting motor, neng. Udah mulai dah tuh. Akhirnya ditagih, ya belum ada. Gitu ya udah, gini aja dah. Ntar lu ambilin tanah gue dah nih. Udah begitu, besok ngambil lagi. Gitu. Nah Jawa dikasih. Iya. Kemana ya gue minjem dulu nih sama temen gue nih, kapan lagi Betawi mau jual tanah lagi begini, udah minjem bayar. Akhirnya nggak berasa lunas. Gantian Jawa di belakang, Jawa yang punya rumah, Betawi yang jualan sayuran kan gitu. Hadirin, tapi Betawi jualan sayuran ya jarang adanya Pak, cerita orang Betawi jualan sayuran. Ada nggak di sini? Ada? Kalau ada masih bagus. Biasa Betawi itu lagunya gitu Pak, perak ya. Udah susah belagu lagi kan gitu kan. Ya, itu kadang-kadang ya, tapi itu makanya kita mesti mikir begitu. Kalau kita dapat tuh warisan begitu tuh, duit 500 juta dari orang tua kita, jangan mikir yang kagak-kagak ada Pak. Jangan mikir wah beli gini enak, udah rumah dulu pikirin. Berapa banyak orang yang beli di Cilebut, akhirnya tiap harinya kemari juga. Nah lu ngapain ngojek di sini? Sono nggak laku kok ngojek. Udah gitu dimusuhin lagi sama orang sono. Ya kan gua orang Betawi juga, di sana dianggap pendatang Pak. Mana nih orang dari Pancoran pendatang gitu. Begitu. Sama-sama Betawi, tapi bukan asli sono dianggap pendatang juga, sama Jawir dianggap kita gitu. Kita akhirnya balik lagi di sini. Kalau di sini kita juga depan rumah tuh taruh aja meja jualan, udah aja yang beli di Cilebut. Ya Allah, jalan Jakarta. Nah kita di Jakarta nih, diri aja tuh di tengah jalan situ dapat duit udah, modalnya periwitan, gitu ya. Ya kan? Yang penting mau usaha. Kan kita nolongin orang yang pada mau belok biar gampang. Ya itu Pak, taruh sih gitu. Lewat. Ya. Tapi kan kita nggak maksa dia ngasih. Ya kalau ngasih alhamdulillah, kalau kagak mah kebangetan kan gitu. Itu hadirin jamaah rahimah. Jadi kayak begitu. Di Jakarta tuh masih lebih enak. Makanya banyak orang-orang yang pinter, biarin dah. Gue beli di dalam biar kata masuk gang, tapi gue masih tinggal di sini. Ntar kalau mati nyembayang ini juga sini. Ini udah beli jual di sini, beli di Citayam, Cilebut, matinya di sini juga nyembayanginnya. Nah di sana nggak ada temennya Pak. Emang di sana ke masjid kagak, kenal RT kagak. Nah mati siapa yang mau ngurusin katanya. Akhirnya home sweet home. Siapa yang bayangin mati sono? Lah bukan udah pindah ke Citayam. Mayatnya maunya sembayangin di sini kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Itu orang kita. Makanya itu mesti mikir tuh. Kalau lagi dapat duit tuh, ada duit, jangan demennya mau belanja aja, pikirin rumah dulu, Mas Kanun. Itu penting. Pak, coba ada Bapak kalau tiap bulan ngontrak 1,5 juta aja Pak. Berasa nggak? Ente ngojek sebulan 1,5 juta. Berasa. Kalau rumah kita nggak bayar kan enak udah kan. Kalau bayar pajak mah urusan belakangan, nggak usah bayar juga nggak apa-apa pajak mah. Ya pajak biar entar aja tuh jadi warisan biar anak kita yang bayar pajaknya sekalian, orang dia jual tanah kalian bayar pajak. Jadi kayak begitu hadirin rahimakumullah. Kita tuh begitu. Emang udah di sini aja udah, cari dah di belakang dah nggak apa-apa dah. Ada yang murahan dikit nih 2,5 banjir. Nggak apa-apa Pak, tegar apa aja dah banjir dah. Ini kesini banjir belakang nih. Iya banyak nih RT-nya banjiran. Hah? Iya kan lagi hujan doang, kan hujan gede juga kan jarang-jarang. Masa tiap hari hujannya gede? Nah ngakalinnya gimana? Modalin 50 juta, masukin kita uruk tanah kita 3 meter tingginya. Boh. Orang banjir kita kagak Pak, cuman naiknya gempor Pak 3 meter. Gitu.
Ya nguruk paling pakai mobil truk, habis berapa duit nguruk, naikin dah. Biasanya banjir semana nih, kan bekas banjir kelihatan air di tembok orang tuh, wah segini. Berarti rumah kita naik dikit 10 cm dari dia nih, ya itu udah tanjakan dikit, udah enak. Orang kebanjiran kita nonton aja, kan kita nggak bisa keluar juga, nah jalanannya banjir, kita mancing aja di situ lah. Orang kebanjiran kita mancing di depan rumah. Lah kita nggak perlu ngangkatin kulkas, ngangkatin lemari. Orang kita nggak banjir, yang banjir jalanannya, kan gitu. Rumahnya nggak kebanjiran, jalanannya. Tetap aja nggak bisa kemana-mana juga. Gitu. Minimal kulkas, barang-barang elektronik, kasur aman, kan gitu mah. Kita kan dikasih akal nih, pakai akal. Ke Citayam jauh banget. Kita naik motor dari sini ke Citayam berapa menit, Pak? Ada setengah jam, lebih nggak? Lebih setengah jam, yang 40 menitan ada tuh. Hah? Sejam ada sejam? Iya, 40 menitan dah ya. Iya, Citayam jauh Pak, Citayam. Kalau naik kereta cepet, naik kereta. Ya itu, ya Allah. Tapi kata yang udah di sono Pak, katanya nggak berasa. Katanya. Lu rumah lu jauh banget. Ah, aneh udah biasa saat nggak berasa jauh. Kagak, gue lihat lu tambah hitam muka lu, waktu gitu. Loh Pak, pergi bareng-bareng macet, pulang bareng-bareng macet. Ya Allah Pak, luar biasa. Tuh, nah kerjanya di rumah Citayam, kerjanya di Pik Pantai Indah Kapuk. Bayangin Pak, apa nggak tua di jalan tuh umurnya? Ya tapi namanya orang hidup, ya udah dijalanin aja, gitu Pak. Ya kalau yang mental Jawa kuat dah gitu. Tapi kalau Betawi, mental Betawi ya dijual lagi sono, dia nyari kemari nggak dapet, akhirnya tinggal di Kober. Iya Pak, di Kober kan ada tempat gituannya tuh, ditinggal di situ gitu. Hadirin rahimakum, habis duitnya tuh, makanya hadirin rahimakum. Tapi banyak kok orang-orang kita tuh yang muda-muda beli tanah, beli perumahan di sono. Ya lama-lama kan ada jalan tol tuh, sekarang udah ada jalan tol, beli mobil udah enak lewat tol Andara, mahal, yarin dan nikmatin udah gitu. Ya, udah ada jalan akses, bakalan begitu Pak. Mau beli di Parung, beli jauhan dikit, ntar tol itu yang dari Depok tuh sono kan ntar lanjut lagi tuh, itu nyampe ke Parung nanti muter semua. Jadi sekarang nanti udah enak itu Pak, makanya nggak apa-apa jauh-jauhan dikit orang Betawi gitu. Tapi kalau yang mentalnya nggak kuat jangan dah. Ya, yeah. KO dia di sono. Kata temennya, lu beli tanah di sini, lu nggak ditemenin setan kalau malam. Ya Allah Pak, masih kebon. Ya kebon, tapi lihat ntar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, udah jadi perumahan. Gitu. Man kita keburu mati. Kelamat gitu. Teman tetangga kagak, apa kagak kan gitu. Itu udah pasti maju semuanya. Nah Depok dulu kita lihat begitu banget, sekarang ya Allah Margonda lihat tuh udah cakep banget semuanya. Kalau kita jalan Margonda sama Jalan Raya Pasar Minggu kalah cakepnya. Jalan Raya Pasar Minggu, Margonda bangunannya cakep-cakep sono semua. Sekarang kalau kita ke daerah sono Citayam, Cilebut, kalau Sabtu Minggu itu kalau udah jam 9 ke atas, ya Allah Pak, macetnya luar biasa. Apalagi Idul Fitri hari pertama jam 9 ke Depok, ya Pak, motornya nggak jalan Pak, apalagi mobil. Kenapa? Orang tuh udah banyak yang pindah ke sono, begitu. Daripada ke daerah mana? Bekasi sono, mendingan ke Depok. Bekasi udah panas, airnya kadang-kadang bekas rawa, kan di sono banyak rawanya. Makanya gabus banyaknya di sono, pucung gabus. Coba dah, ente makan pucung gabus daerah Bekasi sono, Pondok Gede banyak. Kalau daerah sini agak jarang. Ada gabus yang buat pajangan tuh. Gabus yang warnanya putih itu, ada putih, ada oranye, ada hijau, itu kan gabus kan namanya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi begitu. Ya kita tuh biar kalau punya rumah tuh biar enak, biar kata kecil. Makanya orang Jawa, Pak, orang-orang perantauan, ya itu kalau di Jakarta dia udah bisa beli rumah, beli tanah
biar kata cuma 25 meter, itu udah sukses orang di Jakarta. Itu kalau Jakarta kan prinsipnya begini, masa beli kagak bisa, ngejual kagak bisa juga kan, kebangetan kan gitu. Udah nggak kuat beli, masa ngejual nggak bisa, kebangetan ya. Mending bangetan, menjual doang nggak bisa juga. Tuh Pak, kalau bisa beli tanah biar katanya di dalam, dia jualan sayuran. Kadang-kadang tuh Pak, ya etos-etos kerja begitu yang kita pikirin. Nah orang-orang Jawa tuh Pak yang jualan sayuran, dia Betawi mungkin sekarang udah ada juga, tapi kebanyakan orang Jawa yang sayuran Pak. Itu mereka belanja ke pasar jam berapa? Jam 1, jam 2 udah jalan. Itu pulang nyampe beli kangkung di sono, ikatannya gede, dipecah 3. Ya kan? Itu ya kalau nggak ada pecah 3 nggak ada untungnya kan begitu. Si ikat nih gede, beli di pasar gede, tadi pecah-pecah sama dia jadi 3 atau jadi 2. Itu begitu. Ngerapiin, ntar ajan subuh dia sembahyang subuh dulu. Habis sembahyang subuh dijualan dah tuh. Tuh, nah kita Betawi tidur aja kerjaannya. Kerjaannya begadang. Jam 1 belum pulang tuh. Rokok, ngopi, gitu. Rokok nggak beli. Pakai rokok bajakan yang di sini nih. Ya. Ini rokok bajakan ya? Udah tangkap polisi belum? Iya, yang harganya berapa? 13.000 ya? Cobaan tuh Pak, rokok cobaan Pak. Rasanya pedes apa manis? Tapi kayaknya laku juga ya. Ya orang duit mereka kagak. Nah, dia mau ngerokok belagu-lagu yang ese-ese itu rokok. Yang esi 40 lebih, hampir mau 50, 47. Itu rokok esi Pak, esi. Apa ini nyebutnya? Isi. Ya kan harganya saya lihat banderolnya aja 47.000 banderolnya Pak. Berarti kan jualnya di atas gocap. Dan rokoknya kecil-kecil. Itu rokok yang kecil-kecil dulu Pak di Taman Lawang yang make Pak. Kalau kita lewat, bang, ngopi. Ya Allah, iya. Isi mahal banget rokok. Hadirin rahimak. Ya kita begitu. Jadi ya wajar lah kalau orang dengan gaya dan etos kerja yang kuat pada sukses. Makanya kan orang Jawa di mana aja ada Pak. Sumatera, Kalimantan, Papua, karena mereka etosnya kuat. Karena hari-harinya diayunin di got, di kali, ya, jadi dia ngayun kemana aja kuat. Nah Betawi taruh kolong kasur, jalan-jalannya ke puncak 2 hari bengek. Ya Allah, jalan-jalan Pak, naik mobil mabok. Ya Allah, Bapak ada nggak yang kalau naik mobil jauh dikit mabok? Ya Allah Pak, itu kalau kita Pak punya anak kayak begitu Pak, itu mesti kita lawanin Pak. Kesianan udah gede. Ntar nih kalau udah SMP, SMA jalan-jalan sama temen-temennya, study tour ke Jogja, nah baru Cikampek udah uwe. Kata temennya, lu bunting. Bunting, gue orang laki bunting katanya. Lalu uwe begitu. Hadirin rahimakumullah. Kesianan, udah paksain, biarin dia uwe. Mobil ya siapin aja kantong plastik biar banyak gitu. Biarin dimuntah-muntah. Kenapa? Biar dia biasa. Kesianan kalau udah gede masih begitu juga. Itu baru ada orang gitu Pak. Pintu mobil kan, mobil biasa pakai pewangi tuh. Baru dibuka nyium baunya aja. Uwe. Waduh. Astagfirullah. Nih turunan susah ya Pak ini. Kalau naik angkot kagak. Naik angkot tuh anteng buat naik angkot. Ke Bogor naik angkotnya muntah dia. Gitu ya Allah. Jadi kita kalau naik mobil pribadi kata kacanya suruh buka semuanya. Kaca buka. Betul. Emang kita angkot katanya. Nggak apa-apa dah kita bela-belain dia nih biar dia kagak muntah kan gitu. Itu biarin dah dia ngikut atau buka ada kaca semua. Paling di jalan tol ketawain orang. Orang irit amat ini nggak pakai AC. Bukan irit nih ada yang mau muntah mulu di dalam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi karena begitu jernihnya itu bangunan yang terbuat dari apa itu batu apa tadi yakut ya, batu yakut itu sampai kelihatan dari luar dalamnya. Faida dana
istakbalathul wasaifu kama istakbalathu fil qasrainil awwalain. Maka ketika dia udah dekat mau nyampe ke istana itu, langsung mereka disambut oleh dayang-dayang, oleh pelayan-pelayan sebagaimana dia disambut di dua istana sebelumnya. Istana yang dari perak dia disambut, istana yang dari emas disambut, dan yang ketiga istana yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Ngapain mereka? Yusallimna alaihi, mereka mengucapkan salam gitu. Assalamualaikum Bapak Muhammad Nafis. Wah dia yang mengucap salam tuh, bidadari pelayan banyak. Kata Bang Nafis, lah botoh-botoh amat ini ya gitu. Itu Pak hadirin rahimakumullah. Cakep-cakep banget itu ya. Itu fayaruddu alaihin salam. Maka kemudian dia menjawab salam daripada pelayan-pelayan, dayang-dayang yang mengucapkan salam kepada mereka. Tuh. Fa iza dakhala istaqbalathu hawra'un minal hur al-ain alaiha sab'una hullatan. Dan tatkala itu di pintu gerbang udah disambut sama pelayan-pelayan. Masuk ke dalam disambut sama bidadari-bidadari. Gitu. Bang Nabis pas masuk ke dalam lagi, waduh, cakapan lagi ini kan gitu. Yang di depan aja Pak udah cakep-cakep banget. Masuk ke dalam, ya Allah gitu. Lemes sudah kita ngelihatnya. Iya makanya udah betah banget. Itu hadirin rahimakumullah. Ya matanya jeli-jeli gitu Pak. Matanya jeli gitu. Nggak sipit, jadi bidadari itu matanya jeli-jeli. Nggak kayak orang Cina sipit berarti. Ya matanya cakep gitu kan. Itu hadirin rahimakumullah. Dan dia ada membawa 70 pakaian. Ya. Mereka tuh pakai pakaiannya macam-macam. La tushbihul hullatul hullatal ukhra. Jadi baju yang satu dengan baju yang lain itu nggak sama, beda-beda. Dan ini ada banyak ini bidadari. Ya, itu mereka pakai pakaian dengan pakaian yang tidak sama. Jadi bukan kayak pelayan. Kalau pelayan kan bajunya sama semua. Coba tuh kalau kita lagi kondangan, kan ada itu yang nuangin air, pakai seragam nggak? Seragam, tuh begitu. Jadi ini nggak pakai nih, karena ada bidadari semuanya. Cakep-cakep, ada baju merah, hijau, ya, kuning, putih, itu pokoknya Pak. Ya Allah, ada yang belang-belang, macam-macam warnanya Pak. Ya Allah, kita kalau ngeliat di situ Pak nanti itu, ya Pak, udah nggak mau pulang Pak. Ya Allah, udah nggak ingat mau bini, apalagi yang bininya galak. Nggak ada ceritanya dah, gue inget-inget. Cakep-cakep banget ya Allah, gitu Pak. Ya kita kan makanya gini, kita ngeliat orang cakep-cakep tuh, wah artis begini, wah bintang film India, bule, cakep-cakep, ya nggak ada apa-apanya nanti. Hadirin rahimakumullah. Pas dikasih lihat ini semua pelayan-pelayannya, ya Allah. Gitu. Miss Universe semuanya, Miss Universe. Kagak ada yang jelek. Lalu kemudian laisa 'alaiha mafsilun illa wa 'alaihi hullatun. Jadi itu bidadari itu laisa 'alaiha mafsilun. Mafsilun itu jadi kalau dia tuh tangannya nggak punya apa namanya nih, sendi-sendian. Ya. Itu modelnya gimana tuh? Nah kita belum pernah lihat. Pokoknya begitu. Ya makanya ya pokoknya nggak ada. Kalau kita kan, kalau orang itu kan kalau ada sendian gini kan jadi kelihatannya jelek Pak, ada yang mengkerut. Kalau kita giniin mengkerut kan, ini dia nggak ada mengkerutnya semua. Dia mau tarik tetap aja lulus licin. Itu kan? Gitu. Jadi kalau kita tuh ini nggak ada tuh kelihatan kerutan itu nggak ada. Jadi dia mau dibelok, tangannya mau dilempengin, tetap tuh lurus bersih semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kita nanti di sana udah nggak pakai sembahyang lagi Pak. Itu yang ada kita mau ajak tidur bebas Pak, yang mana aja udah.
Gitu. Makanya kan kita di penjara nih di dunia doang. Makanya kan dunia ini penjaranya orang-orang mukmin. Nanti mau di sana mah kita udah bebas. Udah Isa ya? Udah Isa aja cepet banget. Ya. Lalu kemudian yujadu rihuha min masirati mi'ati am. Itu bau wangi para bidadari-bidadari itu baunya bisa tercium dari jarak perjalanan 100 tahun. 100 tahun baunya udah kecium. Luar biasa dah Pak. Pokoknya Pak, Bapak ini kalau dengar kayak gini Pak, bawaannya pengen mati. Mau mati? Gimana udah dikasih bidadari masih ogah juga mati. Itu hadirin rahimakumullah, kayak begitu. Faiza nazara ila wajiha absara wajhahu fihi min safai wajhiha. Kalau Bang Napis ngelihat ke bidadari-bidadari itu, Bang Napis ngelihat itu muka kita kelihatan di mukanya dia. Saking apanya? Saking jernihnya mukanya. Udah kayak kaca, Pak. Ya Allah, nih cakepnya. Wah, elah. Gitu kita ngeliat loh. Kan kita ngeliatin loh, kok ada muka gue di situ kan gitu. Wah, luar biasa apa bingung lah kita di sono. Muka bisa ngaca. Gitu. Ya, saking glowingnya, Pak. Saking glowingnya kita ngaca di muka itu bidadari-bidadari. Bayangin luar biasa. Udah lah, itu aja dah. Tapi pengen mati lagi. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sahlana fi rizqi wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.